Perkenalkan, saya Jazala Janufaida. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses, model, dan dimensi psikologi komunitas. Mari simak videonya ya. Nah, proses dan model itu dalam psikologi komunitas merupakan dua aspek yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan. Nah, model sendiri yaitu mengacu pada cara atau struktur dan fungsi dari suatu komunitas dalam mengatasi permasalahan komunitas. Sedangkan proses adalah lingkup untuk menerapkan model-model komunitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model psikologi komunitas. Nah, di sini ada 4 model, ada model kesehatan mental, model organisasi, model tindakan sosial, dan keempat model ekologi. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu model kesehatan mental, yang dimana di sini ada Saksono 2006 yang berpendapat bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati gangguan mental. Nah, di sini sudah ditekankan ya, lebih baik itu kita mencegah terjadinya gangguan mental pada diri kita daripada kita mengobati gangguan mental yang ada di diri kita. Nah, salah satu penerapannya itu dengan model ini, yaitu dengan melakukan penyuluhan dan intervensi terhadap masyarakat atau komunitas-komunitas tentang apa sih pentingnya kesehatan mental, terus bagaimana sih agar mental kita terjaga, agar mental kita tetap sehat itu kita harus ngelakuin apa aja sih gitu. Nah, terus bagaimana sih cara mengatasi kesehatan mental apabila kita sudah mengalami beberapa gangguan mental gitu. Jadi model ini sangat penting ya, karena itu kita bisa mencegah terlebih dahulu kesehatan mental itu terjadi pada diri kita daripada kita harus mengobati kesehatan mental itu. Selanjutnya ada model organisasi atau the organization model. Model ini sesuai dan didasarkan dalam penelitian sosial, khususnya yang mempelajari dampak kondisi organisasi atau sistem organisasi terhadap suatu kelompok sosial. Nah, pada model ini tuh bertujuan untuk bagaimana sistem organisasi itu mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang selaras dengan tujuannya. Nah, contohnya organisasi kemahasiswaan di kampus. Jadi apabila sistem organisasinya baik, benar dari ketuanya itu bisa mengatur sistem keorganisasiannya secara baik, maka organisasi tersebut akan sehat baik-baik saja seperti itu. Misal jadi anggotanya lebih aktif, program kerjanya lancar tanpa adanya toxic organization misal seperti itu. Nah, begitu juga ketika sistem organisasi itu buruk, misal ketuanya kabur-kaburan lah, ketuanya nggak tanggung jawab, nah itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kondisi organisasi tersebut dan perilaku yang dilakukan oleh anggota dari organisasi tersebut gitu. Oke, selanjutnya itu ada model tindakan sosial atau the social action model, di mana model ini menerapkan pendekatan yang melibatkan partisipasi langsung dalam menangani kondisi yang memicu gangguan atau masalah dalam masyarakat atau komunitas. Nah, contohnya misal dalam suatu masyarakat itu ada masalah kemiskinan. Nah, dicari tahu dulu kemiskinan itu terjadi karena apa? Misal karena kurangnya lapangan pekerjaan, atau misal warganya itu di PHK secara bersamaan, atau misal karena dana bansos yang turun tidak merata gitu, atau turun pada seseorang yang bukan yang harusnya mendapatkan dana tersebut gitu. Nah, kita harus cari tahu dulu apa akar permasalahannya, baru kita cari solusinya. Misal permasalahannya karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, dari pihak kepala desanya itu mendirikan atau memberikan lapangan pekerjaan bagi para warga-warga yang memang mengalami yang menganggur gitu karena tidak adanya lapangan pekerjaan seperti itu. Oke, selanjutnya ada model ekologi atau the ecological model, di mana model ini dipengaruhi oleh teori Kurt Lewin yang menekankan hubungan saling ketergantungan antara individu dan lingkungan mereka. Berdasarkan teori ini, model ini menganggap bahwa prinsip-prinsip ekologi dapat diterapkan untuk mengenali berbagai masalah yang muncul serta untuk merancang proses intervensi yang diperlukan. Nah, pada model ini tuh misal dalam suatu masyarakat ada masalah, banyak terjadi kemalingan gitu, ada maling. Nah, kemudian si kepala desa atau perangkat desa ini mengadakan forum atau perkumpulan atau rapat
warga sekitar atau masyarakat desa tersebut untuk membahas permasalahan tersebut. Nah, terus dibuka ini pendapat atau menerima pendapat dari warga untuk mengatasi masalah tersebut. Misal warga A mengusulkan untuk adain pos ronda, terus warga B mengusulkan dipasang CCTV. Nah, intinya mereka akan saling berinteraksi untuk menemukan solusi yang terbaik dalam suatu masalah dalam suatu komunitas gitu ya. Itulah manfaat. Oke, selanjutnya adalah dimensi psikologi komunitas. Menurut Chavis et al. 1986, Sense of Community atau 4 dimensi yang mendasari rasa komunitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keanggotaan atau membership, yang kedua ada pengaruh atau influence, yang ketiga ada integritas dan pemenuh kebutuhan, yang keempat adalah dukungan hubungan emosional bersama. Oke, yang pertama keanggotaan atau membership. Keanggotaan merupakan hal penting dalam psikologi komunitas karena berperan dalam membentuk rasa keterikatan, identitas, dan tanggung jawab bersama di antara anggota. Ketika seorang individu itu merasa bagian dari suatu komunitas, maka mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dalam komunitas tersebut. Yang kedua ada pengaruh atau influence, yaitu elemen kunci dalam psikologi komunitas karena berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan anggota, menjadi keseimbangan kekuasaan dan membangun dukungan sosial yang kuat. Nah, di sini ketika contohnya dalam suatu komunitas atau organisasi kemahasiswaan, misal adain suatu rapat, nah kayak ditanya, nah kalau pendapat kamu itu gimana? Nah, jadi dari si anggota itu merasa dia memiliki pengaruh gitu loh, misal pendapat dia didengar sehingga berpengaruh dalam berjalannya suatu acara gitu. Jadi semakin meningkatkan hubungan dalam suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada integritas dan pemenuh kebutuhan. Integritas dan pemenuhan kebutuhan adalah dua dimensi penting dalam psikologi komunitas yang saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk komunitas yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Integritas menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara anggota komunitas yang sangat penting untuk menciptakan kerjasama efektif dan memastikan keberhasilan intervensi. Yang terakhir adalah hubungan emosional bersama. Koneksi emosional bersama merupakan salah satu dimensi kunci dalam psikologi komunitas yang memainkan peran penting dalam membangun ikatan emosional yang erat di antara anggota komunitas. Nah, dimensi ini mengacu pada rasa kebersamaan yang terbentuk dari pengalaman bersama, misal ngejalanin program kerja secara bersama. Nah, itu membentuk rasa kebersamaan. Iklim sosial terbagi menjadi 3 di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi hubungan atau relationship dimension. Dimensi hubungan yang menekankan interaksi timbal balik, keterlibatan, dan keterkaitan sosial, berhubungan dengan cara individu saling berkaitan, berinteraksi, dan berkontribusi dalam komunitas dengan pengaruh yang saling terikat. Nah, contohnya di sini partisipasi aktif dari anggota komunitas tersebut. Kemudian yang kedua ada dimensi pengembangan pribadi atau personal growth dimension. Nah, menurut Marayasa et al. 2023, dimensi pengembangan pribadi ini merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kemajuan dan meningkatkan kemampuan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan potensi pribadi yang mendukung kemajuan individu secara menyeluruh. Contohnya, ketika dalam satu organisasi tersebut, individu diminta untuk menjadi MC, nah itu melatih atau mengembangkan pribadi individu tersebut. Kemudian ada dimensi perubahan dan pemeliharaan sistem. Dimensi perubahan dan pemeliharaan sistem ini mencakup proses penyesuaian dan pemeliharaan struktur serta fungsi sistem agar tetap relevan, efisien, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan atau kondisi yang berubah-ubah. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Sekian atas presentasi dari saya ucapkan terima kasih.